Saudara sekalian, kali ini saya ingin membahas mata kuliah, salah satu topik mata kuliah di dalam hidrogeologi, yaitu hidrogeologi mata air. Jadi materi ini sebetulnya memahami mata air dari sisi atau sudut pandang hidrogeologi, melihat mata air dari sisi wadah, dari kondisi hidrogeologi, dari kondisi pembentukannya atau genesa mata airnya. Dan seperti biasa, materi ini tentunya akan saya sampaikan secara sederhana, natural, primitif, dengan harapan saudara dapat memahaminya dengan baik. Jadi kali ini sekali lagi saya ingin menyampaikan satu materi yang sangat penting di dalam hidrogeologi, yaitu memahami mata air. Tapi pemahaman ini dari sudut pandang hidrogeologi. Itu ya. Sekali lagi ini adalah memahami mata air dari hidrogeologi. Nah, kalau kita lihat definisi dulu ya, supaya saudara paham dulu, karena mata air ini kan menjadi satu topik yang menjadi perdebatan itu ya, bahwa mata air itu air tanah atau air permukaan. Nah, mari kita lihat ini dari sisi ilmu pengetahuan yang benar, dari sisi pemahaman ilmu hidrogeologi. Nah, jadi kalau saudara spring, itu bahasa Inggrisnya, atau mata air, itu sebetulnya bukan air ya. Ingat itu, mata air itu bukan air, tapi adalah tempat ya. Tempat di mana air tanah merembes atau mengalir keluar ke permukaan tanah secara alamiah. Jadi saudara lihat di sini ada pemahaman tempat. Jadi mata air itu tempat. Nah, airnya yang keluar adalah air tanah. Ya. Nah, air tanah yang keluar ke permukaan itu harus secara alamiah. Baru itu namanya mata air. Nah, airnya ya disebut air mata air. Air mata air itu apa? Air tanah sebetulnya. Ya. Jadi ingat itu, bahwa mata air itu adalah suatu tempat di mana air tanah itu keluar secara alamiah ke permukaan. Jadi keywordnya itu tempat, air tanah, dan secara alamiah itu ya. Nah, mari kita lihat, betulkah yang keluar itu mata air, air tanah? Karena ada yang mendebat bahwa mata air itu adalah air permukaan. Nah, mari kita lihat gambar ini yang paling gampang gitu ya. Nah, ini adalah gambar yang paling gampang. Ini saudara di sini ya. Nah, ini adalah muka air tanah. Nah, ya, ini adalah mata air. Ya, ini adalah mata air. Lokasi tempat di mana mata air itu air tanah itu keluar. Kok bisa air tanah? Mari kita lihat. Ini saudara apa ini? Ini namanya zone of unsaturated. Jadi unsaturated zone. Ya, saudara masih ingat pembagiannya? Ini adalah saturated zone. Zona jenuh air. Ya. Nah, air yang di sini ini adalah namanya soil water. Ini adalah ground water. Jadi air ini mengalir ini adalah air tanah. Ya. Jadi air tanah yang keluar ke permukaan secara alamiah itu namanya air tanah mata air, air mata air. Jadi mata air ini adalah tempat, ini tempat. Tempat keluarnya air tanah secara alamiah ke permukaan.
Kalau seandainya air ini sudah mengalir ke sini, mengalir kemana, maka ini menjadi surface water. Tapi yang keluar di sini ini adalah air tanah. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi itu. Jadi pemahaman itu harus saudara pahami bahwa mata air itu lokasi di mana mata air tanah itu keluar ke permukaan secara alamiah. Nah, kalau saudara lihat ini contohnya, kalau saudara ini bor, ini bukti lagi bahwa itu adalah air tanah. Ini saudara bor, ya, saudara bor. Apa air yang keluar di sini? Yang keluar di sini. Ini adalah air tanah, groundwater. Orang menyebutnya apa? Air sumur. Air sumur itu tapi airnya adalah air tanah. Ini air mata air. Yang keluar apa? Air tanah. Itu. Ya, jadi ini air mata air. Air tanah yang keluar melalui sumur. Orang nyebutnya air sumur itu. Tapi itu air tanah. Ini air mata air, yang keluar apa? Air tanah, ya. Jadi ini dan yang air di sini itu keluarnya sama-sama air tanahnya. Jadi bukan lain ini air tanah yang keluar di sini jadi air permukaan, itu kan salah. Ya, jadi sama-sama air tanah itu ya. Itu definisi dimanapun juga itu seperti itu. Jadi mata air itu adalah tempat di mana air tanah itu keluar secara alami. Ya, ini contoh aja, ini berbagai definisi dari textbook yang saya ambil. Ya, mata air adalah pemusatan dari pengeluaran air tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah. Ya, sebagai arus dari air tanah. Mata air adalah air tanah yang keluar secara alamiah pada suatu tempat dari celah tertentu. Jadi tempat, ya, air tanah alamiah gitu ya. Nah, perbedaan spring dan rembesan itu kalau mata air itu dia berupa aliran, kalau rembesan itu merembes. Jadi seepage, ini adalah seepage. Jadi pengalirannya secara slow, perlahan-lahan merembes. Tapi sama sebetulnya. Jadi rembesan, seepage dan spring itu sebenarnya sama, hanya tipe alirannya yang berbeda. Jadi rembesan adalah mata air yang airnya secara perlahan-lahan dan menyebar pada permukaan tanah, itu namanya rembesan. Ya, jadi saudara paham betul ya. Jadi apa yang disebut sebagai mata air. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi mata air mata air itu air tanah atau air permukaan. Itu sudah jelas air tanah. Dimanapun buku apapun itu menyebutnya demikian. Ya, tapi kalau sudah mengalir jauh, baru dia membentuk air permukaan, itu ya. Nah, sekarang bagaimana pembentukan dan klasifikasi mata air, gitu ya. Nah, pembentukan mata air itu dipengaruhi oleh ini. Jadi genesanya itu dipengaruhi oleh morfologi, itu pasti itu ya. Jadi bentang alam dan topografi daerah, misalnya tadi ini kepotong topografi, kemudian dia keluar ya. Ini artinya morfologi yang berpengaruh. Ya, kemudian ini misalnya kondisi geologi bawah permukaan. Ini misalnya macam batuan, struktur geologi, stratigrafi. Itu misalnya karena ada patahan, itu ya. Ini patahan misalnya. Ini litologi, kemudian ini yang, nah kemudian dia keluar. Ya. Kemudian stratigrafi itu karena pelapisan impermeable, aquiclut, aquikat ya, terus kemudian keluar di sini keluar. Jadi karena stratigrafi. Nah, kemudian kalau hidrogeologi adalah karena arah alirannya, tipe akuifernya. Ya. Jadi tipe akuifer yang membentuk
keluarnya air tanah itu ke permukaan, gitu ya. Jadi itu hidrogeologinya. Jadi misalnya begini. Jadi ini misalnya ini ada begini ya. Ini ada lapisan breksi misalnya ya. Nah, terus kemudian di sini. Nah, ya ini adalah breksi yang impermeable ya. Ini aquifer. Ya, ini aquifer. Kemudian breksi ini frek, maka air tanah itu keluar. Sehingga ini jadi genangan. Jadi air tanah yang keluar ke sana karena ini adalah aquifug atau aquiclut. Ini adalah aquifernya. Ya, ini keluar. Jadi itu karena stratigrafi, hidrogeologi. Ya. Nah, sekarang klasifikasi mata air itu didasarkan banyak hal. Ya. Jadi yang pertama adalah sifat pengaliran air tanah, sifat alirannya, besarnya debit, suhu, tipe aquifer pembawa air tanah, jadi tipe aquifernya, tenaga penyebabnya, tipe materialnya, ya, tipe materialnya. Jadi itu adalah klasifikasinya yang didasarkan pada beberapa parameter ini. Tapi banyak sebetulnya di dalam klasifikasi itu seperti apa klasifikasi. Nah, ini adalah klasifikasi yang nanti banyak berdasarkan kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, maka kita melihatnya mata air itu dari sisi hidrogeologi. Jadi adalah hidrogeologi mata air, gitu ya. Nah, ini adalah klasifikasi contoh. Klasifikasi mata air berdasarkan sifat pengalirannya, ya, sifat aliran. Jadi sifat aliran apakah dia tahunan, ya, apakah dia musiman atau periodik. Ya, maka kalau dia tahunan maka perennial springs. Jadi mata air yang mengeluarkan air tanah sepanjang tahun. Kalau ini sepanjang musim tertentu, musim hujan tapi musim kemarau mati, maka itu namanya intermittent spring. Ini perennial spring. Kalau yang periodik itu periodic spring namanya, mengeluarkan pada periode-periode tertentu yang disebabkan karena ada proses pengurangan penguapan pada malam hari. Kemudian ada perubahan tekanan luar, adanya pasang surut misalnya. Ya, kemudian ada kalau ini di air panas itu. Jadi ini hanya periodik saja. Tidak peduli dia di kemarau atau penghujan, tapi dia tetap keluar tetapi secara periodik ya. Kalau ini saudara bisa lihat ini di daerah panas bumi mesti banyak ini ya, yang sifatnya periodik demikian ya. Itu adalah contoh dari klasifikasi mata air berdasarkan sifatnya. Nah, yang paling umum ini banyak yang menggunakan ini dan macam-macam, ini yang paling banyak ya. Klasifikasi berdasarkan debitnya. Nah, ini saya ambil dari Vetter kalau tidak salah. Ini berdasarkan debitnya ya. Jadi kira-kira berapa, kalau kelas 1 itu debitnya sekian, kelas 2 sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, itu satuannya macam-macam ya. Di Indonesia kita juga punya itu. Jadi klasifikasi kurang dari 1 liter per detik, 1 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15, yang itu lebih familiar daripada klasifikasi dengan sistem unit yang berbeda. Kita menggunakan metrik tentunya ya. Ya, jadi itu contohnya demikian. Jadi klasifikasi yang didasarkan pada debitnya, debit mata airnya. Nah, sekarang berikutnya adalah berdasarkan tipe
tipe mata air berdasarkan tipe pembawanya, berdasarkan akuifernya, tipe akuifer, ya. Jadi sekali lagi berdasarkan tipe akuifer. Jadi mata air artesis itu adalah mata air yang air tanahnya berasal dari akuifer tertekan, ya. Jadi ini dari confine, ya. Confine aquifer, ya. Nah, kemudian mata air bebas itu adalah mata air yang berasal dari akuifer tidak tertekan atau free aquifer, confine aquifer, ya. Jadi contohnya itu. Jadi kalau mata air itu keluar sendiri, jadi mancur ke atas, maka itu disebut sebagai artesian spring. Kalau ini free spring, jadi dari aquifer bebas atau unconfined aquifer. Jadi ini berdasarkan tipe aquifernya. Nah, kemudian kalau berdasarkan suhu, nah ini saudara agak hati-hati gitu ya. Suhu itu didasarkan pada temperatur lingkungan, temperatur rata-rata lingkungan mata air setempat. Jadi begini, kalau misalnya di daerah ini, ya, di daerah ini, di tempat kita rata-rata itu adalah misalnya 20 derajat Celcius, ya. Maka kalau ini saudara ukur, ya, ini diukur T-nya itu 30 derajat Celcius misalnya, maka ini panas, ya, mata air panas, hot spring, ya. Tapi kalau saudara ngukur suatu saat di sini ada mata air di sini, saudara ukur di sini 10 Celcius, maka ini dingin. Kalau sekitar 20 derajat, di sini ada 20 derajat, normal, ya, normal. Karena apa? Setara dengan lingkungan. Jadi panas dingin itu relatif, ya, relatif. Jadi harus disesuaikan dengan temperatur sekitarnya, ya. Jadi kalau misalnya ini di negara-negara dingin, ya, di lingkungannya itu misalnya 5 derajat pada saat itu, 5 derajat Celcius, maka kalau saudara mengukur 15 derajat pada mata air itu sudah hot, ya. Kalau dia katakanlah minus 10 derajat Celcius, maka ini cold. Kalau saudara ukur sekitar 6 derajat, maka itu adalah normal, ya. Jadi saudara bandingkan di sini. Di negara dingin mungkin 15 derajat itu sudah hot. Di tempat kita 20 aja masih normal gitu, ya. 10 derajat itu dingin, kalau di sana panas, ya, itu. Jadi sekali lagi melihat klasifikasi ini berdasarkan lingkungan rata-rata. Jadi kalau saudara lihat di definisi ini, normal itu mata air yang suhunya sama dengan suhu rata-rata di lingkungan mata air setempat. Kalau sejuk atau cold itu 5-10 lebih rendah dari itu. Kalau panas 5-10 derajat di atas rata-rata lingkungan mata air. Ya, itu berdasarkan suhu. Nah, sekarang mari kita lihat klasifikasi. Oh, ini perbedaan suhu ini tadi, ya. Masih ini contohnya ini, ya. Jadi ini adalah cold spring. Ya, karena apa? Ini dari air dari meteoric water, ya, dari ini. Nah, kemudian di sini itu ada sumber panas, di sini ada fault zone, ya. Di sini tentunya ada sumber panas gitu, ya.
Nah, maka yang keluar dari bawah, yang dari dalam ini, karena dia relatif berdekatan dengan sumber panas, maka saudara lihat di sini ini menjadi hot spring. Sedangkan yang di tengah ini sebetulnya mix antara ini dan ini. Jadi ini mixing. Ya. Maka ini jadi warm, hangat. Yang di sini hot, di sini cold. Ya, ini contoh saja perbedaan suhu pada mata air. Nah, kemudian kalau saudara lihat ini, klasifikasi air, mata air berdasarkan tenaga penyebabnya. Ya, berdasarkan tenaga penyebab alirannya. Yang pertama adalah mata air gravitasi, yaitu mata air yang di bawah tanpa tekanan, tidak tertekan, ya. Mata airnya muka topografinya terpotong, maka air ini disebut sebagai descending. Ya. Descending itu sebetulnya mata air gravitasi. Ini sebetulnya sama dengan apa? Unconfined aquifer. Sama dengan tadi apa? Artesian spring. Ya. Nah, ada yang namanya mata air artesis tadi. Nah, itu namanya ascending atau rising spring. Jadi naik. Jadi yang tadi saya gambarkan airnya itu naik. Airnya naik. Ya, karena ada patahan, ada perbedaan tekanan dan sebagainya tadi. Karena stratigrafi tadi, ada perbedaan stratigrafi, ada patahan struktur, ya. Terus kemudian dia naik, kemudian karena tertekan, ya, karena kondisi tertekan, maka itu namanya ascending spring. Ascending spring atau rising spring. Jadi naik itu karena kondisi tertekan. Jadi ini adalah aquifer tertekan. Ini adalah confined aquifer. Itu ya. Jadi itu klasifikasi yang berikutnya berdasarkan tenaga penyebabnya. Ya. Nah, kemudian ini contohnya, ini ya contohnya, ini contoh-contoh nanti saya lihat, saya tunjukkan. Ini ada air depresi tadi. Ya, ini normal tadi ya. Ini keluar. Ya, airnya keluar. Terus di sini keluar ini ada spring. Jadi ini adalah yang disebut sebagai tadi apa? Bebas, aquifer bebas, mata air depresi, descending spring. Ya, keluarnya seperti ini, mancur. Ya, kemudian seperti ini. Ini adalah descending spring. Kalau yang tertekan, ya, yang tertekan itu adalah yang ini, ascending atau rising. Saudara lihat ini tertekan, yang ini, ya ini adalah lapisan imperviusnya itu adalah yang ini impervius. Ini adalah aquifernya, ya. Kemudian ini ada fracture, kemudian dia keluar, maka dia rising, ya. Kemudian di sini sudah lihat, ini juga ke sini dia naik, ya ini. Jadi ini adalah tertekan, ini tertekan, lapisan tertekan, aquifer tertekan. Ini juga aquifer tertekan oleh ini aquifer tertekan naik. Jadi saudara masih ingat bahwa air tanah itu mengalir dari H tinggi ke H rendah. Maka daerah ini adalah H rendah. Daerah ini adalah head rendah. Ini tentunya akan di sini, di daerah ini itu adalah H tinggi, di sini juga H tinggi. Pressure-nya lebih tinggi. Ciri khasnya seperti ini, keluar. Ya, ini kan keluar dari bawah, ini keluar dari, ya, ini keluar dari bawah.
Ya, ini adalah ascending spring itu ya. Nah, kemudian ini contoh yang gravity itu ya, mata air kontak atau kita sebut sebagai mata air kontak atau kontak gravity spring. Itu sebetulnya karena stratigrafi ya. Jadi karena stratigrafi, karena geologinya ya. Jadi ini apa? Ini adalah mata air, ini lava, yang merah ini lava, yang ini misalnya pasir ya. Kemudian di sini keluar ini. Nah, keluar. Jadi airnya itu karena tidak menembus, maka dia hanya di sini mengalir. Nah, ini kontak. Itu namanya kontak dan gravity spring. Berarti ini apa gravity ini? Unconfined. Ya. Ini lagi contoh yang kedua ini. Jadi ini ke sini, ini turun, kemudian di sini masuk ke sini, keluar menjadi mata air. Yang ini adalah kontak, ini impermeable sehingga dia tidak masuk. Jadi dia hanya ke sini keluar, ke sini keluar. Ini namanya kontak spring ya. Kontak stratigrafi ya, itu adalah contohnya. Nah, kemudian kita lihat yang lain, itu namanya barrier spring. Jadi ini adalah sekali lagi tinjauan hidrogeologi atau geologi ya. Itu barrier spring, itu karena ada barrier yang dia tidak bisa muncul. Jadi ini yang dimaksud barrier itu adalah ini ya. Ini contoh lipatan, contoh struktur lipatan di subsurface-nya. Muka airnya sudah lihat itu ya, muka airnya kan itu ya. Ini muka air tanahnya di sini. Nah, kemudian air tanah itu mengalir mengikuti geologinya. Jadi saudara ingat, gerakan air tanah itu salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geologi subsurface-nya. Misalnya lapisan, arah lapisan. Nah, ini yang di bawah ini, arah lapisan. Ada lapisan mengikuti dip dari lapisan, layer, rock layer. Ini mengikuti lapisan. Jadi kalau saudara lihat di sini nanti pasti saudara melihatnya di sini head tinggi, di sini head rendah, sehingga air tanah itu mengalir begini. Nah, kemudian yang kedua, ini ada barrier lagi. Ini adalah barrier. Ya, ini adalah barrier atau dike. Ini adalah dike, batuan beku. Ini apa? Impermeable layer. Ini juga impermeable. Maka air tanah ini adalah aquifer. Tanah itu mengalir ke sini. Karena ada barrier maka dia keluar. Dia begini kemudian naik ke atas. Ya, ini demikian keluar. Ini begini dia akan naik. Dia begini akan naik ke sini. Ya. Ini namanya barrier spring. Ini juga sama. Ya, ini ada patahan. Di sini kan ada patahan ini, fault ya. Ini impermeable. Ini aquifer. Maka begini. Ini nggak bisa ke sana, dia akan naik. Dia ke sini naik ke sana. Dia naik karena ada barrier. Demikian juga yang ini. Ini adalah Ini adalah barriernya di sini. Ya, ini barrier. Ini aquifer. Ini aquifer. Kemudian di situ ada fault, maka air itu keluar ke arah karena adanya barrier. Ya, itu yang kita sebut sebagai barrier fault. Ini semua sudah lihat
bahwa groundwater itu mengikuti kondisi geologi. Maka kita melihatnya hidrogeologi mata air. Ini karena hidrogeologi, impermeable, permeable, impermeable, permeable, impermeable, impermeable, permeable, dan seterusnya. Atau nanti kita klasifikasikan di dalam hydrogeologic units, satuan hidrostratigrafi unit, itu adalah apa? Aquiclude, aquifug, dan sebagainya. Nah, sekarang ini adalah karena jenis alirannya, ya, mata air turbulen. Itu karena alirannya turbulen. Loh, kenapa? Karena dia alirannya adalah mengikuti fracture. Jadi kalau mengikuti fracture ini, ya, ini biasanya alirannya aliran turbulen. Beda dengan pori. Ya, kalau pori itu biasanya umumnya adalah laminer. Tapi ini karena dia mengikuti ini airnya masuk di sini. Jadi recharge areanya di sini masuk mengikuti ini, kemudian air tanahnya keluar sebagai spring. Ya. Sedangkan di sini tidak keluar karena memang tidak ada fracture. Ya, ini mengikuti spring, mengikuti fracture. Ya, ini namanya mata air turbulen, ya, bukan nah ini contohnya ini adalah mengikuti fracture semua ini. Ya, ini fracture. Ini juga mengikuti fracture. Ini adalah batuan beku, ya. Aquiclude atau impermeable. Nah, sekarang ini masih klasifikasi berdasarkan tipe materialnya. Tipe material batuan pembawa air tanah atau akuifernya, batuan akuifernya. Ya. Maka ini namanya mata air akuifer berpori. Ya, jadi jelas ya gitu ya. Jadi berpori itu artinya ya dia pori-pori. Nah, ini nanti keluarnya menjadi turbulen tadi, turbulen spring tadi, yaitu mata air yang berasal dari akuifer berpori, ya, melalui pori-pori, pasir, lepas, gravel, dan sebagainya. Kalau fracture itu fissure yang tadi, maka ini akan lewat pada join, cleavage, retakan, fracture, ya, batuan kompak, breksi, konglomerat yang lava, yang fracture, maka akan menjadi mata air fracture. Nah, ini nanti turbulen. Kalau ini adalah laminer, ini nanti turbulen. Ya, nah itu. Ini tubular atau cave spring. Ini menjadi mata air yang berasal dari batuan berlubang terbuka ataupun biasanya ini adalah batu gamping di daerah kars karena pelarutan. Ya, karena pelarutan seperti bentang alam kars itu biasanya bentuknya gua, ya. Itu adalah gua. Jadi mata air gua itu biasanya pada daerah kars, ya. Nah, ini contoh aja gambar-gambar tadi ya, gambar-gambar yang bisa saya tunjukkan. Di sini ini fracture tadi, ya. Ini bisa turbulen ini, ya. Itu. Nah, ini adalah cave, ya, gua. Ini daerah kars, ini juga cave, ini juga cave, ya. Ini karena stratigrafi tadi, ya, kontak. Ini karena mata air kontak tadi, kontak spring. Ini karena structure. Karena structure bisa kepotong topografi, ya. Terus di gambar ini bisa saudara lihat, ya, ini juga karena ini barrier, ya, karena fault, ya. Kemudian ini ini mata air juga karena kontak. Di
dia keluar dari sini, turbulent kemudian keluar di sini. Ini karena fracture juga, ya, yang keluar demikian. Ya, ini adalah contoh-contoh gambar dari klasifikasi mata air. Nah, sekarang yang kita lihat sebagai mata air khusus, ya ini adalah geyser misalnya. Ya ini sebetulnya tadi hot spring, ini kalau diklasifikasi tadi adalah hot spring. Jadi ini seperti air yang dipanasi gitulah ya. Kalau saudara memanasi air itu kan seperti ini ada sumber panas. Di sini ada mata air, ada aquifer. Maka ini dipanasi, maka ini keluar. Ya. Ini sama ya. Jadi ini karena hot rock ya, di sini hot rock. Ya, groundwater in fracture ini masuk ya. Di sini menjadi aquifer. Terus di sini ada pemanasan ya. Jadi konveksi panas. Terus dia mulai naik, kemudian terus ini dipanasi, maka jadilah geyser ini. Jadi itu sebetulnya di dalam ini itu adalah kita sebut sebagai mata air panas, dan itu biasanya di daerah gunung api, di daerah geotermal gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini ya. Mata air khusus yang terakhir itu adalah mata air mineral. Saudara masih ingat definisi tentang mata air air mineral? Air mineral itu adalah mineralnya secara alamiah berasal dari batuan. Dan dia terjadi secara natural karena water rock interaction. Ya, kalau air mineral itu keluar dari mata air, maka namanya mata air mineral. Adalah ini definisinya, mata air yang mengeluarkan air tanah dengan kandungan mineral tertentu dalam jumlah cukup, dan mineral ini adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, tubuh hidup ya, dalam bentuk-bentuk garam terlarut, dan yang penting harus secara alamiah ya. Jadi sekali lagi, mata air ini adalah mata air yang mengeluarkan air tanah dengan kandungan mineral tertentu dalam jumlah cukup secara alamiah, dan mineralnya itu adalah berguna dan dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Ya, maka kalau saudara ingat bahwa saudara ingat di sistem groundwater flow regime ya, ada local flow, regional flow, intermediate flow ya. Kalau saudara ingat itu, maka air mineral ini berkaitan dengan sistem aliran intermediate dan regional, tidak mungkin lokal. Kenapa? Karena dia memerlukan resident time yang tinggi. Jadi resident time yang lama itu akan menyebabkan pelarutan mineral-mineral di dalam batuan masuk ke dalam air tanah, sehingga air tanah itu mengandung mineral yang cukup ya. Dan biasanya itu umumnya itu pasti artesis, non gravitasional, karena dia ada jauh di dalam permukaan bumi. Jadi sekali lagi saudara, keywordnya apa? Air mineral mengandung mineral cukup, berguna tubuh dalam jumlah banyak secara alamiah. Dia berkaitan dengan sistem regional atau intermediate, resident time-nya tinggi yang menyebabkan pelarutan mineral di dalam batuan, di aquifer. Ya, itu keywordnya. Jadi mata air ini mengandung, sekali lagi, mengandung garam di atas normal ya, dan harus alamiah. Kandungan garam tersebut berasal dari proses hidrogeokimia. Jadi kita ingat apa itu WRI,
water rock interaction ya. Kemudian kandungannya cukup tergantung dari jarak ya, tentunya tergantung dari jarak, resident time, batuan yang dilewati, waktu kontak, ini resident time, tekanan, suhu, serta kandungan gas. Ini sebetulnya proses-proses hidrokimia ya. Ini berpengaruh terhadap mata air mineral ini ya, contohnya ini ya. Terus berikutnya adalah nah ini contohnya ya, contoh ini sebenarnya sudah saya sampaikan di saudara, mineral spring ya, dengan kandungan kalsium ini cukup tinggi itu ya, magnesium, kemudian natriumnya ya, ini dalam ppm ya, ini semua sebetulnya cukup tinggi di dalam kandungan mineral spring ya. Ini sudah pernah saya tunjukkan di mata kuliah geokimia air tanah ya. Ini sebenarnya sama, jadi mineral water ya, natural mineral water itu dapat dibedakan dengan drinking water yang umum, ordinary drinking water, karena ini tadi sudah ya, karena kontennya ya lebih banyak, jadi dia natural, jadi source-nya adalah groundwater tadi yang ada di dalam, ada proses proses WRI, jadi composition-nya itu adalah stable ya, tidak berubah ya, memang tinggi terus ya. Ini syarat-syarat ya, syarat-syarat air mineral. Jadi apa yang disebut sebagai air mineral tadi. Ini berkaitan dengan perdagangan yang saudara lihat di supermarket dan sebagainya, ada yang namanya air mineral ya. Nah, itu adalah yang saya sampaikan pada part 1 ini adalah mata air, pemahaman dan jenis pembentukan dan klasifikasi mata air ya. Cukup untuk part 1 ini, nanti akan saya lanjutkan pada part 2 mengenai penyebaran mata air di daerah gunung api, kemudian bagaimana perlindungan daerah mata air dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan di part 1 ini, nanti kita lanjutkan di bagian part 2-nya. Ya, baik saudara sekalian. Jadi klasifikasi yang di atas tadi adalah klasifikasi yang banyak kita jumpai di dalam textbook hidrogeologi. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan satu klasifikasi yang saya buat berdasarkan experience di lapangan, berdasarkan kenampakan yang umum di lapangan. Saya buat klasifikasi untuk memudahkan saudara apabila saudara melakukan atau melihat mata air itu di lapangan. Nah, parameter yang saya pakai itu banyak hal, yang tadi parameternya sama, klasifikasi, tapi ini saya kumpulkan menjadi satu sehingga saudara dapat dengan mudah. Nah, klasifikasi ini yang pertama saya kelompokkan menjadi yaitu umbul lanang namanya, atau mata air laki-laki gitu ya. Nah, ini pernah saya sampaikan, dipresentasikan di internasional, saya namakan male spring, jadi mata air laki-laki gitu ya. Nah, ciri khasnya itu mengalirnya itu secara horizontal, mancur seperti ini di gambar. Nah, maka kalau seperti ini biasanya umumnya itu adalah akuifer dangkal. Otomatis dia adalah sebagai gravitasional. Otomatis dia umumnya itu adalah bebas.
dan juga dia gravitasion atau descending, ya, jadi mengalir seperti ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem aliran, rejim alirannya, maka dia berasal dari aliran lokal, aliran yang di sekitar itu. Otomatis dia umurnya atau resident time-nya juga rendah, ya, kecil maksudnya, ya. Dia tidak berasal dari aliran yang lokal, umurnya juga muda, ya, recent atau modern groundwater. Nah, kemudian dia terbentuknya itu banyak lebih dikontrol oleh topografi, ya, terpotong topografi, ya. Dia bisa juga dia karena kontak juga bisa, karena kepotong topografi secara sederhana itu juga bisa. Nah, karena dia dangkal, lokal, dekat permukaan, maka dia sangat sensitif terhadap pengaruh perubahan musim. Jadi kalau musim kemarau dia mengecil atau mati. Kalau musim penghujan dia membesar atau debitnya semakin besar. Karena apa? Dia sensitif terhadap perubahan musim. Karena apa? Karena aliran lokal lagi, karena dangkal tadi, ya. Kemudian kalau kita lihat kuantitas dan kualitasnya, dia itu sedang sampai buruk. Jadi kuantitasnya biasanya tidak banyak karena dipengaruhi musim tadi, tidak perennial, ya. Jadi dia lebih musiman, ya. Dan kualitasnya itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia tadi. Jadi biasanya tidak baik, banyak pengaruh kegiatan manusia atau pencemaran di atasnya. Nah, ini adalah umbul lanang atau laki-laki. Jadi parameter ini sudah tercakup semua kalau saudara dapat mengklasifikasikan dengan cara umbul lanang dan satunya adalah umbul wadon. Nah, umbul wadon ini sebetulnya kebalikannya, gitu, kebalikan dari umbul lanang, ya. Kenapa kebalikannya? Karena dia tidak mancur ke horizontal, tetapi dia berasal dari vertikal. Nah, ini saya namakan umbul wadon atau wanita atau perempuan mata air atau female spring, ya. Jadi mata air ini mengalir ke arah atas, berasal dari akuifer yang dalam. Dia tertekan dari ascending, ya. Dia dari artesian, bukan dari free, ya, biasanya itu karena ada tekanan. Air tanah mengalir dari head tinggi ke head rendah. Jadi ada, saudara lihat ini mancur ini kalau biasanya umbul keluar gelembung-gelembung seperti itu, blekutuk itu biasanya dia adalah wadon atau wanita karena berasal dari luar, dari dalam. Nah, kemudian berkaitan dengan sistem aliran menengah atau regional, karena dia tadi ascending, dia artesian, maka dia banyak berkaitan dengan sistem aliran menengah dan regional. Kemudian terbentuknya berhubungan dengan kondisi bawah permukaan tadi, baik itu struktur maupun stratigrafi, patahan, ada perbedaan litologi, permeable, impermeable atau aquifer, aquiclut, aquifug dan sebagainya, perbedaan secara vertikal di bawah permukaan bumi. Nah, karena dia dalam, karena dia regional, karena artesian, maka dia tidak sensitif terhadap pengaruh perubahan musim. Biasanya ini adalah sepanjang tahun, perennial spring. Jadi sepanjang tahun dia mengeluarkan airnya karena dia tidak terpengaruh oleh aliran lokal. Nah, karena dia artesis, karena dia ascending, karena dia berada di dalam, maka kualitasnya sangat baik, ya, karena dia juga karena pengaruh kontak yang lama tadi. Jadi WRI-nya, water rock interaction-nya berjalan dengan baik, proses geokimianya berjalan baik, maka kualitasnya baik. Dan kuantitasnya juga baik karena tidak terpengaruh oleh musim.
Dan sekali lagi ini tidak banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia karena adanya lapisan batuan sebagai pelindungnya, pelindung akuifernya. Ya, jadi ini klasifikasi lanang dan umbul wadon ini untuk practical work. Jadi untuk mengenal jenis dan karakteristik mata air di lapangan. Jadi saya sampaikan kembali bahwa pengenalan mata air berdasarkan genesanya ini sangat penting. Ya. Ini perbedaan sudut pandang orang hidrogeologi dan orang non hidrogeologi. Kalau hidrogeologi itu memandang mata air itu dari genesanya. Genesanya kayak apa? Itu yang perlu saat itu harus diketahui, dideskripsi di lapangan. Tapi kalau non hidrogeologi itu biasanya yang dilihat itu debitnya, penggunaannya. Nah, itu pertanyaannya berbeda. Kalau orang hidrogeologi melihat mata air itu, oh ini asalnya dari mana? Pembentukannya seperti apa? Pengaruh apa? Dia tipenya tipe aliran apa? Akuifernya apa? Itu yang dilihat adalah wadahnya, dilihat genesanya, ya asal usulnya, airnya dari mana. Gitu. Tapi kalau non hidrogeologi itu biasanya yang dilihat, loh ini akuifernya berapa debitnya, kualitasnya baik enggak, debitnya berapa, bisa digunakan untuk apa. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membedakan antara orang hidrogeologi dan non hidrogeologi terhadap mata air. Ya itu harus saudara pahami dengan baik. Ya nanti kita lanjutkan tadi materi atau pembahasan materi mata air ini lebih mendalam. Terima kasih.